Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin, bulan Ramadan tidak lama lagi akan meninggalkan kita, dan kita belum memaksimalkan ibadah kita, bahkan kurang dan lalai dalam ibadah di bulan Ramadan ini. Kita harus berkaca kepada diri kita sendiri. Apakah kita telah melaksanakan perintah Allah lebih dari bulan-bulan yang lainnya? Entah itu sesuatu yang wajib ataupun sesuatu yang sunnah. Apakah kita senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu di masjid, kemudian sholat rawatibnya? Apakah kita telah sedekah melebihi dari bulan-bulan yang lainnya atau ibadah-ibadah yang lainnya? Kemudian apakah kita telah menjauhi larangannya dari sesuatu yang haram ataupun yang makruh? Apakah kita telah menjaga lisan dari sesuatu yang haram, entah itu ghibah, namimah, berkata kotor, dan lain-lain? Apakah kita telah menjaga pandangan kita, pendengaran kita dari melihat, mendengar sesuatu yang haram? Apalagi di era sekarang begitu mudah sekali wasilah untuk melihat, mendengar sesuatu yang haram, bahkan secara tidak sengaja. Bahkan banyak sekali yang sudah tidak merasa apapun ketika mendengar musik, menonton sesuatu yang haram, saking seringnya, saking mudahnya. Padahal mendengar musik itu adalah sesuatu yang haram. Apalagi jika kita telah melakukan dosa besar di bulan Ramadan ini, itu lebih parah. Kenapa? Karena dosa besar atau dosa secara umum terkadang itu bisa lebih besar disebabkan mulianya suatu tempat atau waktu atau orang yang mengerjakannya. Misal, seseorang mengerjakan dosa di bulan Ramadan tidak sama dengan mengerjakan dosa di bulan yang lain atau di tempat yang suci, misalnya di masjid atau di tempat-tempat haram seperti Mekah dan Madinah. Dan seorang dai ketika melakukan dosa atau kesalahan tidak sama dengan orang awam yang mengerjakan kesalahan, entah itu karena tidak tahu dan lain-lainnya. Dan apa itu dosa besar? Ibnu Abbas mengatakan, kullu dzanbin khatamahullahu binarin aw ghadabin aw la'nah aw 'adzab. Setiap dosa yang Allah akhiri dengan ancaman neraka atau murka Allah atau laknat atau azabnya, atau suatu dosa yang ada hukuman khususnya di dunia. Nabi SAW memberi contoh dosa besar ini, yaitu al-isyraku billah, menyekutukan Allah, uququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Kemudian qauluz zur, berbohong. Nah, ini perhatikan. Qauluz zur, berbohong, itu termasuk dari dosa besar. Dan banyak sekali orang yang bermudah-mudahan dalam berbohong, apalagi untuk membela dirinya. Kecuali berbohong untuk mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan ataupun memuji istri. Kemudian Nabi SAW mencontohkan yang lain, syahadatuz zur, yaitu adalah kesaksian yang palsu. Dan yang harus kita waspadai bukan cuma dosa besar, bahkan dosa kecil pun kita harus mewaspadainya. Kenapa? Karena terkadang dosa kecil pun bisa menjadi besar karena beberapa perkara. Misalnya dengan al-israr. Apa itu israr? Yaitu dengan terus-menerus. Al-azmu alal mu'adah, berkeinginan untuk mengulanginya. Jumhur ulama mengatakan jika dosa kecil itu diniatkan terus-menerus atau dikerjakan secara terus-menerus, maka itu bukan disebut dosa kecil. La shaghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil jika dibarengi dengan pengulangan. Dan ini disebutkan pula oleh Imam Nawawi dalam syarah Muslimnya, dan menyebutkan
asar dari Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Sebab yang lain yang bisa menjadikan dosa kecil menjadi besar adalah mujaharah, yaitu berterang-terangan. Entah itu terang-terangan melakukan maksiat di depan orang-orang ataupun menceritakannya kepada orang-orang. Dan yang ketiga adalah istihanah. Istihanah adalah meremehkan perkara dosa, meremehkan, tidak menyesal, tidak merasa apapun, meremehkannya, menganggapnya satu kecil. Padahal dosa kecil disebut kecil itu bukan karena bahayanya yang kecil atau karena remeh. Dosa kecil disebut kecil karena dia derajatnya di bawah besar. Padahal dosa kecil pun itu besar. Kenapa? Yang kita maksiati, yang kita langgar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Maka janganlah kita bermudah-mudahan, entah itu dosa kecil apalagi dosa besar. Perbedaan seorang mukmin melakukan dosa itu disebutkan dalam ayat ya'maluna su'a bijahalah tsumma yatubuna min qarib, berbuat kejelekan karena tidak tahu, tsumma yatubuna min qarib, kemudian bertobat di waktu yang dekat, tidak meremehkannya, menyesal, bergetar badannya karena dia tahu yang dimaksiati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhir Ramadan ini mari kita maksimalkan ibadah kita, dan yang lalu telah berlalu. Yang bisa kita rubah adalah sekarang, waktu sekarang. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Apalagi di depan mata kita adalah 10 hari akhir dari Ramadan, yang dimana di sana disunahkan untuk beriktikaf. Di antara strategi agar ibadah kita maksimal di 10 hari terakhir Ramadan ini adalah dengan beriktikaf. Iktikaf adalah luzumu masjidin li ibadah atau al-maksu fil masjid biniyah. Kita berdiam diri di masjid dengan niat khusus iktikaf. Seseorang dikatakan beriktikaf ketika dia meniatkan dirinya untuk beriktikaf di dalam hatinya. Apa dalil dari iktikaf? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW beriktikaf ketika di 10 akhir Ramadan sampai ajalnya. Dan dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah beriktikaf 10 awal Ramadan, 10 pertengahan juga, lalu akhir. Akan tetapi yang paling afdol adalah di 10 akhir Ramadan. Kenapa? Karena di sana ada Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di antara strategi agar kita bisa memaksimalkan ibadah kita ketika iktikaf ada 4 perkara. Yang pertama adalah memilih waktu dan tempat yang tepat. Kapan waktunya? Iktikaf dikatakan kita telah beriktikaf semalam ketika kita datang di terbenamnya matahari, saat terbenamnya matahari, atau ketika maghrib sampai fajar. Maka ketika seseorang ingin beriktikaf semalaman, sebaiknya dia datang sebelum maghrib dan berniat beriktikaf sebelum terbenamnya matahari. Dan seseorang disebut beriktikaf 1 hari tanpa malam ketika dia beriktikaf dari fajar sampai maghrib. Dan iktikaf yang paling sempurna bagi orang yang bisa mengerjakannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah 10 hari akhir dari Ramadan, yaitu berawal dari sebelum maghrib di malam 21 atau bertepatan di hari 20 sampai fajar hari Id. Sampai fajar hari Id, bukan sampai maghrib, bagi siapa yang dimudahkan. Karena dalam hadis disebutkan fayakhruju liyagtasila lil Id. Ketika fajar, para sahabat dan Nabi SAW keluar untuk mandi untuk sholat Id, ziyada lil khair. Dan bagi yang mempunyai uzur dan tidak bisa beriktikaf 10 hari secara full, maka
afdol baginya agar bisa beriktikaf di 10 malam. Bagi yang tidak bisa pula, entah itu karena pekerjaan atau uzur yang lain, maka ahsan baginya untuk bisa beriktikaf di malam ganjilnya saja, yaitu 21, malam 23, malam 25, 27 dan 29. Dan yang masih tidak bisa, maka afdol baginya untuk beriktikaf 3 hari 3 malam. Yang masih berat, yang masih tidak bisa, maka yang paling afdol, yang paling baik adalah beriktikaf di malam 27-nya saja. Lalu bagaimana dengan tempat? Dan tempat yang paling baik, yang pertama adalah 3 masjid, yaitu Masjidil Haram yang di Mekah, Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsa. Dan bagi yang belum dimudahkan baginya untuk bisa beriktikaf di 3 masjid ini, maka boleh atau afdol di masjid yang didirikan di sana sholat Jumat. Strategi yang kedua adalah memelihara atau menjaga maksud dari intikaf. Yang pertama adalah qat'ul ala'iqi bil khalaiq, memutuskan alaqah dengan makhluk, dia tafarragha bi khidmatil khaliq, untuk mengosongkan diri atau fokus dalam khidmah khaliq atau beribadah, memutuskan hubungan sementara dalam hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini. Maka kita harus hati-hati dengan HP. Kita harus pintar mengatur jadwal kapan kita memakainya. Kita memakainya untuk sesuatu yang darurat saja, atau memakainya di waktu-waktu yang tertentu. Kenapa? Karena jika kita iktikaf dan kebanyakan waktu kita untuk bermain HP, entah itu melihat kabar atau sosial media atau lain-lainnya, maka tujuan dari iktikaf ini tidak terlaksanakan. Juga kita hati-hati di dalam mengobrol, jangan sampai berlarut-larut. Tujuan yang lain dari iktikaf adalah kita agar mendapatkan pahala dari Lailatul Qadar, yang dimana Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan, atau kalau kita kalkulasikan bisa lebih dari 83 tahun. Coba kita pikirkan, berapa orang sih yang umurnya sampai 83 tahun? Dan ini pahalanya 83 tahun lebih bisa dilakukan dalam satu malam. Maka maksimalkanlah beribadah ketika di malam hari, apalagi di malam-malam ganjilnya. Misalnya salat tarawih, qiyamul lail, yang dimana pahalanya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang salat atau qiyam di bulan Ramadan dikarenakan iman dan mengharap pahala, maka dia akan diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Dan dalam hadis Abu Dzar, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang qiyamul lail bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam suntuk, satu malam penuh. Ketika iktikaf tidak ada amalan khusus. Kita dianjurkan ibadah secara mutlak saja. Entah itu kita membaca Al-Quran, yang dimana pahalanya per hurufnya yang kita baca mendapat 10 pahala. Kemudian syafi'an li ashabihi, bisa menjadi syafaat untuk orang yang membacanya. Dan ibadah yang lain seperti zikir, entah itu istighfar, tasbih, takbir, tahmid, sayyidul istighfar, dianjurkan kita memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai ampunan, maka ampunilah kami. Kullama 'aduma mahabbatuka lillahi wa ta'dhimuka lah wa 'ilmuka bih, kullama 'aduma syuhuduka li taqsirik. Jadi semakin besar cinta kita, pengagungan kita, ilmu kita kepada Allah, maka semakin besar pula persaksian kita atau sadar dirinya kita terhadap dosa-dosa kita. Wa kullama 'aduma syuhuduka li taqsirik kullama 'aduma taubatuka. Dan semakin besar pengakuanmu atau sadar dirinya kamu terhadap kekuranganmu, dosa-dosamu, maka semakin besar pula taubatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah memperhatikan adab-adab iktikaf. Di antara adab-adab dalam beriktikaf
dalam ayat disebutkan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, maka janganlah kamu berhubungan intim kepada istri-istri kalian dan sedangkan kalian sedang beriktikaf. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, man i'takafa fala yarfuth fil hadis wala yusab, seseorang yang beriktikaf janganlah berkata kotor atau jangan mencela. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, dan sunnah bagi orang yang beriktikaf adalah tidak mengunjungi orang yang sakit dan tidak menyaksikan jenazah yang dikubur, tidak pula mencumbui, mengencangkan tali sarungnya, dan juga tidak keluar kecuali dengan hajah yang harus atau yang darurat. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa memaksimalkan ibadah kita di penghujung bulan Ramadan ini, di 10 hari akhir melaksanakan i'tikaf atau paling minimal 1 hari di malam 27, karena Nabi SAW senantiasa beriktikaf sampai akhir hayatnya. Dan semoga Allah menerima amal-amal kita. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.